Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dabis Gufron. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Mataram Banten. Di sini saya ditugaskan untuk berdiskusi mewawancarai salah satu ketua umum dari Badan Otonom Matlaul Anwar, yakni saya sudah bersama Kakanda Ahmad Syafaat selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar Provinsi Banten. Baik, di sini saya sebelum berdiskusi lanjut dengan beliau, saya di sini akan membacakan biodata terlebih dahulu. Nama Ahmad Syafaat, tempat tanggal lahir Pandeglang, tanggal 11 bulan Februari tahun 1996. Alamat Kadukeong, Desa Sodong, Kecamatan Saketi. Pekerjaan konsultan, jabatan organisasi MA sebagai ketua, tugas di organisasi MA yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar Banten. Baik, selanjutnya di sini saya langsung akan berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang organisasi di Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar. Baik, kepada Ketua Ahmad Syafaat, pertanyaan yang pertama itu adalah apa dan bagaimana tujuan organisasi yang dipimpin oleh ketua? Oke, terima kasih Saudara Davis yang telah berkenan bersilaturahmi pada kesempatan ini. Pertama, saya akan sedikit sharing menyampaikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi, apa dan bagaimana tujuan organisasi untuk kemajuan? Yang pasti bahwa saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar Provinsi Banten mengapresiasi atas kegiatan ini karena kegiatan wawancara ini menjadi bagian daripada menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki kepada organisasi. Nah, tujuannya pertama bahwa Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar ini sebagai wadah pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kader-kader muda Matlaul Anwar. Dalam organisasi ini untuk meneguhkan hitoh Matlaul Anwar. Jadi tujuannya dengan adanya hima ini sebagai wadah perkaderan, wadah pembinaan, supaya dalam kesatuan yang utuh, yaitu berproses di rumah besar Matlaul Anwar. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu yakni bagaimana cara ketua untuk mencapai tujuan organisasi yang disampaikan pada pertanyaan pertama, untuk mencapai tujuan organisasinya seperti itu. Nah, Bagaimana caranya? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya dengan beberapa cara, dengan beberapa hal, dan dengan beberapa dukungan. Nah, salah satunya yaitu dengan metode empowerment. Empowerment itu adalah memberdayakan. Jadi, saya selalu memberikan arahan kepada pengurus, anggota, kader untuk memberdayakan dan untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan Matlaul Anwar. Karena itu adalah bagian daripada untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, selain memberdayakan, harus adanya bentuk pembinaan, baik pembinaan secara intelektual maupun pembinaan secara non-intelektual. Yakni bagaimana kita membaca situasi kondisi lingkungan yang ada untuk bagaimana kita berkiprah, bergerak untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka disitulah dengan secara otomatis tujuan organisasi akan tersampaikan. Terima kasih. Oke, yang pertama, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana ketua mengelola atau memanage para pengurusnya atau para kadernya agar bekerja untuk meraih tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk mengelola, memanage organisasi, nah tentunya kita di Hima menggunakan gaya kepemimpinan kolektif kolegial. Nah, kepemimpinan kolektif kolegial ini adalah kepemimpinan kebersamaan. Kita tidak hanya sebatas instruksi, perintah,
tetapi bagaimana kita mengangkat organisasi ini supaya berdaya bersama. Nah, berdaya bersama ini setiap orang memiliki tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi itu dijalankan atas dasar musyawarah mufakat. Nah, disitulah apa yang bisa dilakukan, lakukan. Nah, maka kita tidak hanya sebatas secara struktural, yaitu ketua sampai ketua bidang dan lain sebagainya, tetapi kita saling bagaimana mendukung dan mensupport setiap kegiatan yang ada. Maka itulah dengan gaya kepemimpinan kolektif kolegial gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara ketua mengambil keputusan organisasi agar organisasi tetap berjalan efektif? Nah, untuk mengambil keputusan memang seorang ketua ini harus memutuskan apabila organisasi ini kurang berjalan. Kalau memang dianalogikan seperti perahu, seorang pengendara perahu itu harus memutuskan ketika badai menerjang, itu harus memutuskan, maka disitulah ada satu keputusan yang apabila keputusan itu tidak dilakukan maka akan vakum organisasi. Maka yang saya lakukan pertama memang melakukan jalur musyawarah dengan para BPH, Badan Pengurus Harian, apa tindakan apa yang dilakukan. Nah, apabila misalkan tindakan itu tidak bisa dilakukan dengan cara bersama-sama, nah mau tidak mau kita harus kreatif melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa memiliki, menumbuhkan rasa pengembangan kepada para kader. Khususnya kami lebih kepada metode persuasif, metode pendekatan yang dimana para kader apa yang diinginkan, contoh dengan membacakan tapi dengan diskusi-diskusi, dan disitulah akan tumbuh para anggota supaya kestabilan organisasi ini tetap ada. Tetapi yang terpenting bahwa jalannya sebuah organisasi atau jalannya kerja-kerja organisasi itu tentunya dengan musyawarah bersama. Oke. Selanjutnya bagaimana cara ketua dalam memperkuat persatuan, kesatuan, dan membangun bersama kesolidan organisasi yang dipimpin oleh ketua? Nah, untuk menggalang persatuan, kesolidan para pengurus, anggota, nah kami di Hima ini selain dengan melakukan pendekatan persuasif, kami juga mencoba bagaimana memahami karakter anggota. Maka kalau memang di situ ada bidang internal, pembinaan anggota, maka kita pahami karakternya. Nah, maka kita bisa berkunjung ke rumahnya. Setelah berkunjung ke rumahnya, kita apa ditanya kesibukannya. Maka setelah itu kita memahami semua anggota yang ada atau pengurus yang ada. Nah, maka dengan cara berkunjung bersilaturahmi atau kita sebut dengan istilah ngopi bareng, karena itu bisa mendekatkan persatuan dalam organisasi. Nah, maka disitulah timbul curhatan-curhatan, apa keuntungan-keuntungan dan lain sebagainya. Maka tentunya dalam setiap pertemuan, setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Oke, selanjutnya sekaligus pertanyaan penutup dari saya, yaitu apa harapan dan keinginan ketua yang belum tercapai untuk membawa organisasi menuju yang dicita-citakan, seperti itu. Di awal kepengurusan, Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar Provinsi Banten mengambil tagline Hima Berjejak. Nah, dalam Hima Berjejak ini, isi kandungannya adalah untuk bagaimana dengan adanya organisasi Hima, dengan adanya kehadiran kader-kader Himpunan Mahasiswa Matlaul Anwar bisa berkiprah, berkontribusi di masyarakat. Tentunya dengan bagaimana memperhatikan madrasah-madrasah yang ada. Maka Hima Berjejak ini menjadi satu lokomotif gerakan kami di organisasi untuk terus berkiprah dan berkontribusi. Adapun cara-caranya tadi, kami akan melakukan kunjungan ke berbagai madrasah untuk bagaimana melihat peta-peta madrasah. Setelah itu kami mencoba seperti binaan.
binaan madrasah. Nah, disitulah ini yang masih terhambat. Dan yang kedua, kami mengambil tagline Hima Go Digital. Nah, Hima Go Digital ini adalah bagaimana membangun organisasi berbasis digital. Karena sejauh ini kami di Hima belum tersistematis, belum terkoneksi ke arah digital. Maka harapan kami bagaimana kader-kader ini mampu terkoneksi untuk berdigital. Nah, maka kami akan membuat satu platform bagaimana Hima ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, yaitu kita mengambil langkah Himapreneur. Bagaimana mengaktifasi para mahasiswa untuk membangun kemandirian, membangun kepedulian dengan cara berbasis ekonomi. Karena mau tidak mau di zaman sekarang, bagaimana membangun kemandirian itu dengan pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi ini kami semacam sudah membuat satu rencana, yaitu untuk membuat angkringan sekawan. Nah, angkringan sekawan ini yang nantinya bisa menjadi satu kas untuk organisasi dan satu kas juga untuk bagaimana kepentingan bersama. Dan disitulah ada sisi penggerak. Karena mau tidak mau kita sebagai generasi muda harus mempelopor, harus menjadi nilai-nilai pelopor, nilai-nilai kepeloporan itu untuk bagaimana menjunjung satu aktivitas atau satu pergerakan. Untuk sementara sekian. Oke, baik, terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Madul Anwar Provinsi Banten yakni Ahmad Sapat yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sangat bagus sekali, sangat memotivasi sekali bagi saya pribadi, khususnya saya bisa mendapatkan pelajaran apa yang tadi dijelaskan oleh Kanda Sapat ini terkait cara kepemimpinan beliau, bagaimana tentang mempererat antar pengurusan dan anggotanya, bagaimana cara dan harapan beliau agar tercapainya organisasi yang maju itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada Ahmad Sapat selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Madul Anwar Provinsi Banten, dan terima kasih juga kepada semuanya. Mungkin itu saja hasil diskusi saya dengan beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.